setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya Dia tak tinggalkanku. Percaya Dia tak tinggalkanmu. Jemaat Tuhan, Shalom, Haleluya. Mari tunjukkan senyum sukacita kita masing-masing. Boleh tengok kanan kiri, buka belakang. Lambaikan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa kita yang sudah hadir saat sore hari ini, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Dan saat sore hari ini ketika kami menghadap hadirat Tuhan, kami mau beri yang terbaik bagi Engkau Yesus, yang menjadi kesukaan Tuhan, yang berkenan di hadapan Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu,
percaya ikut Tuhan itu nggak pernah rugi. Amin. Haleluya. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Derek Gusti orang rugi. Siapa yang nggak rugi ikut Tuhan? Lambaikan tangannya. Derek Gusti orang rugi. Nyatane. Yang sama-sama ya. Derek Gusti saya ayam. Apa nih yang ayam?
Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas berkat-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Terima kasih Tuhan. Tak kecuali bagiku. Sungguh indah. Shalom, nama saya Hendra. Hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada ibadah online hari ini. Sebelumnya terima kasih pada Bapak dan Ibu Gembala yang telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami kembali beribadah online, tapi kami tahu bahwa tidak ada jarak dalam hadirat-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu bisa mengubah kami semuanya. Firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Tuhan, sertai kami, urapi kami semuanya setiap dimanapun kami berada saat ini Tuhan, walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada kami. Urapi kami semuanya, tebus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Setiap kami mendengar firman-Mu, yang menyampaikan firman-Mu juga hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan kami di balik kayu salib-Mu. Biarlah hanya kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan, dan biarlah firman-Mu mengubah dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, kami mau kenal Kau lebih lagi, dan kami akan mulai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Baik-baik saja. Kami berdoa bahwa keadaan akan semakin baik dan Bapak Ibu Saudara semua tetap berada dalam keadaan yang sehat. Oke, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ini adalah yang pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan pada jemaat di gereja ini, di gereja yang dikembangkan oleh Tante Maria dan Om Frido. Beberapa hari yang lalu Tante Maria menelpon saya untuk memberikan kepercayaan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya saya bingung juga karena ini pertama kali saya juga untuk menyampaikan firman Tuhan secara online. Tapi setelah saya terima sekitar kalau nggak salah malamnya atau besoknya ya, tiba-tiba ada satu ayat ya yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan ini akan menjadi dasar bagi pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Mari kita buka sama-sama di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat ke-10 akan saya bacakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu kata sebenarnya yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu sebab aku ini Allahmu. Dan saya coba cari ayatnya. Saya ingat ini ayat yang bukan asing sebenarnya bagi kita semuanya. Dan ayat yang di Yesaya 41 ayat di pasal 41 ayat 10 ini yang akan menjadi dasar firman kita hari ini. Tapi yang harus kita bawahi, yang menjadi penekanan bagi kita hari ini adalah sebuah kata, yaitu sebab aku ini Allahmu. Itu yang menjadi tema kita hari ini. Sebab aku ini Allahmu. Ya. Kita sama-sama belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Sebenarnya dari mana kita bisa kenal itu? Yang pertama kali pasti kita tahunya, kita mengenal Tuhan itu yang pertama dari firman Tuhan, dari cerita atau disampaikan oleh orang lain, orang tua kita. Jika kita itu sudah Kristen ya dari kecil ya, mungkin dari teman-teman kita yang mengajak kita pada waktu kita belum bertobat, belum kenal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan katakan bahwa sebenarnya sebaiknya kita ini memiliki pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Dan kalau kita pelajari, setelah kemarin saya mendapatkan Tuhan tahu dalam hati saya satu kata ini, bahwa sebab aku ini Allahmu, saya coba search di Alkitab. Ini gunanya teknologi ya saat ini, dimana di software Alkitab itu kan gampang ya, di HP ataupun yang di komputer saya bisa tulis aja ya kan, sebab aku ini Allahmu, sebab aku Allahmu. Dan saya coba search, saya cari, ternyata begitu banyak di Alkitab yang menyatakan bahwa, yang menulis bahwa sebab aku Allahmu. Tapi tidak akan saya bahas semuanya. Tapi ini menandakan bahwa betapa Tuhan itu sebenarnya rindu untuk menyatakan dirinya kepada kita ya. Dan kalau kita pelajari sama-sama, kita akan mulai coba ya, sebenarnya dari perjanjian lama, dari kita perjanjian aja, kalau kita belajar sama-sama Alkitab, bahwa pada masa penciptaan Tuhan menciptakan manusia dengan inisiatifnya ya. Saat Tuhan menciptakan bumi, langit ya, terus binatang-binatang, tiba-tiba Tuhan berpikiran, ayo mari aku akan membuat sebuah ciptaan yang segambar dengan aku. Dan diciptakanlah manusia, bukan dengan firman hanya berkata-kata, tapi Tuhan membentuk dari tanah liat, membentuk manusia itu serupa dengan gambarnya. Begitu Tuhan cinta dengan ciptaannya. Selanjutnya saat Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden dan mereka jatuh dalam dosa, kita sama-sama belajar bahwa saat Adam dan Hawa melakukan dosa itu, mereka bersembunyi. Mereka takut mau ketemu sama Tuhan karena mereka sadar bahwa mereka telanjang saat itu. Dan kita sama-sama belajar bahwa ternyata Tuhan yang berinisiatif mencari mereka. Walaupun Tuhan tahu bahwa mereka sudah memakan buah terlarang, Tuhan gak langsung marah, tapi Tuhan datang dan mencari. Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Di manakah engkau? Dan itu yang Tuhan lakukan terus sampai sekarang, bahwa Tuhan yang selalu mencari kita. Saat kita terhilang, Tuhan mencari kita. Berkali-kali dalam hidup saya, saat saya mulai lemah, saat saya mulai khawatir, tiba-tiba Tuhan menaruh sebuah perkataannya, Tuhan menaruh firman-Nya dalam hati saya, yang membuat saya kembali bangkit iman saya, untuk saya kembali bisa percaya kepada Tuhan, untuk saya bisa kembali berharap kepada Tuhan, untuk saya bisa kembali menjalani hidup saya dengan penuh sukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan ya. Dan ini yang Tuhan katakan, sebab aku ini Allahmu. Di masa-masa sekarang bukan masa-masa yang mudah ya. Banyak orang yang mengalami kesulitan di masa-masa pandemi ini. Tapi bagi sebagian orang pun masa pandemi ini juga menjadi berkat bagi mereka. Banyak anak Tuhan yang malah mendapatkan berkat di masa-masa pandemi ini. Tapi semuanya itu adalah jalan Tuhan bagi masing-masing orang. Kan dia bisa iri pada seorang pada orang yang lain ya. Nah, yang mau kita pelajari sekarang, seberapa kita mengenal Tuhan. Kita telah mendengar tadi firman di awal bahwa Tuhan katakan, saya akan bacakan lagi. Tuhan katakan begini ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tuhan katakan begitu.
Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sebab aku ini Allahmu. Jangan takut, sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau, aku akan mendukung engkau, menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan katakan Tuhan akan menolong kita. Tapi seberapa sih kita percaya? Ya. Gini, kita coba mungkin sudah berkeluarga, punya anak. Jika anak kita merasa takut, ya kan, atau merasa kekurangan, ya kan, tiba-tiba pengen makan gitu ya, terus kepengin makan roti di pinggir jalan, lagi jalan-jalan kepengin makan roti, terus mau beli roti gitu ya, tapi dia nggak punya uang, ya kan. Kita sebagai orang tua kadang sering berkata begini sama mereka, udah beli aja, beli rotinya, nanti papa yang bayar. Terus, loh, tapi aku udah ada uang. Lah, papa ini, aku ini kan papamu, ya. Aku ini kan papamu, kamu pasti aku belikan. Nah, karena kita seringkali berkata begitu kepada anak kita, ya. Sebenarnya begitu juga dengan Allah Bapa kepada kita. Allah Bapa selalu berkata pada kita, sebab aku ini adalah Allahmu. Sebab aku ini adalah Allahmu. Dan pertanyaannya adalah seberapa kita mengenal Tuhan. Kalau kita tidak kenal Dia, kalau kita tidak kenal dengan Bapa kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita tidak benar-benar percaya kepada Dia, bagaimana kita bisa mempercayai firman Tuhan ini? Iya. Percaya kepada Tuhan berawal dari pengenalan kepada Dia. Dan pengenalan itu berawal dari inisiatif Tuhan dan bukan dari inisiatif kita. Saya masih ingat pertama kali bagaimana Tuhan berinisiatif untuk menyatakan dirinya kepada saya. Dari kecil saya sudah beribadah dengan baik. Saya percaya Tuhan Yesus. Tapi dalam tanda kutip saya tidak mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan. Saya berasal dari Katolik, ya. Ini saya tidak berbicara mengenai perbedaan antara Katolik dan Kristen, tapi saya hanya ingin menyatakan bahwa apa yang saya alami, apa yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Saya dari Katolik dari kecil, ya, karena mama saya Katolik, kemudian kakak-kakak saya semuanya Katolik, ya kan. Saya beribadah juga di gereja, tapi ini yang menjadi fokus, ya. Saya beribadah bukan beribadah dengan main-main. Setiap kali saya berdoa dengan serius. Saya tiap kali datang ibadah dengan serius, tidak suka bicara sendiri. Terus tidak pernah main-main. Nah, sampai pada suatu saat, ya, sampai kuliah, ya, sampai kuliah ketemu dengan istri saya, mantan pacar saya, sekarang istri saya, ya, dengan Fanny. Saya nggak tahu kenapa, ya, ternyata dia itu selalu mengajak saya untuk dalam tanda kutip pindah agama dalam arti ikut dia, karena dia kan Kristen, ya. Saya dengan marah, saya dengan keras, ya, karena saya nggak suka. Bahkan dulu dalam tanda kutip itu kadang sering dengar cerita kalau orang Kristen tuh suka maksa-maksa ngajakin orang pindah ke agama gitu, ya. Saya nggak suka sekali karena udah ada mindset di pikiran saya seperti itu. Saya nggak suka tiap kali dia ngomong ayo malam ikut ke gereja, saya nggak suka, ya kan. Ayo, malah dikatakan ayo bertobat. Loh, saya sendiri sudah percaya sama Tuhan Yesus, ya kan. Dia percaya Tuhan Yesus, saya juga percaya Tuhan Yesus, apa bedanya? Sampai suatu saat di suatu kejadian yang tidak pernah saya bayangkan, kita udah pacaran, jalan terus, dia ke gereja sendiri, di gereja Kristen, dan saya terus tetap ibadah di Katolik, ya. Sampai suatu saat saya lupa bulan berapa, tapi pada waktu itu karena kebetulan Fanny itu pelayanan di sekolah minggu, dan pada waktu itu dia mau keluar kota, pada saat itu mau rapat besar, ya, rakor tahunan, mau keluar kota. Pada saat itu dia kekurangan kendaraan dikatakan. Jadi guru-guru tuh ternyata kurang kendaraan, perlu sebuah kendaraan lagi untuk mengantar, ya, ke sana. Pada waktu itu saya masih bekerja. Pada waktu info itu ada, saya masih bekerja. Nah, ini ada satu kejadian yang dalam tanda kutip sebenarnya nggak boleh ditiru juga, ya, aneh.
dekat-dekat dari hari keberangkatan itu, pada itu saya masih bekerja sekuler di sebuah perusahaan yang dimana pegawainya itu hanya sekitar 1, 2, 3, sekitar 5 orang dengan saya. Saya sebagai marketing sendiri, ada accounting 2 dan ada bagian teknisi 2, jual alat berat ya waktu itu. Dan ada satu bosnya 1, perusahaan kecil. Pada waktu itu dekat, saya lupa itu hari raya apa, tapi ada hari libur sekitar beberapa 3-4 hari. Dan kalau nggak salah ada hari kecepit sekitar 1 atau 2 hari kalau nggak salah. Dan nggak tahu gimana caranya kita tuh sepakat sebagai pegawai ya, kita memang kita semua tuh agak-agak seneng gitu ya, mereka nggak seneng sama bosnya, tapi mereka nggak berani keluar juga gitu ya. Kadang suka gerundel di belakang, tuh suka ngomongin yang nggak baik gitu ya. Nah, kita sepakat untuk pada waktu nanti masuk, kita semuanya tetap nggak masuk sampai nanti pada minggu berikutnya, kalau nggak salah Seninnya nanti baru masuk gitu ya. Dan beneran ya, jadi pada hari yang kecepit itu yang harusnya masuk, kita semua sama-sama nggak masuk. Dan pada waktu saya iseng-iseng saya lewat depan kantor, beneran bosnya sendirian, nggak ada orang sama sekali ya. Nah, sampai pada hari besoknya kita masuk sama-sama, ya pastilah ya, pasti dipanggil semua, disidang semuanya. Nah, yang kena itu saya ya, yang paling kena, yang pertama kali, yang menjadi fokusnya. Kenapa? Karena sebagai marketing dan itu sendirian. Yang ditanya lah nanti, kamu sendiri kerjanya gimana? Target tidak ada pemasukan, tidak ada pembelian ya. Sampai akhirnya ditantang, gimana? Kamu maunya gimana? Kapan mau ada penjualan? Saya bilang 1 bulan. Oke, 1 bulan. Selesai semuanya hari itu. Besoknya saya masuk, pagi langsung dipanggil. Bosnya bilang begini, maaf saya tidak terima dengan apa yang kamu lakukan kemarin. Hari ini kamu udah keluar aja dari perusahaan saya. Padahal saya dengar benar dalam sebulan itu akhirnya ada penjualan ya. Jadi yang sudah saya prospek itu ternyata benar-benar ngambil barang, beli barang di perusahaan saya. Nah, dari satu kejadian yang mungkin yang seperti itu yang tidak patut dicontoh ya sebenarnya. Tapi karena hal itu hanya saya bisa mengantar, karena saya nggak ada kerjaan ya kan, lagi nganggur. Ya udah, akhirnya saya bisa mengantar istri saya ikut rakor sekolah minggu. Walaupun saya kadang nggak nyaman dengan kumpul-kumpul seperti itu, tapi karena yang ngantar pacar ya kan, akhirnya saya antar aja gitu. Ternyata mereka orang-orang yang baik-baik, welcome ya. Saya di sana cuma dengerin aja, cuma bisa bantu angkat-angkat apa yang bisa saya lakukan. Dari sana mungkin ini cara Tuhan ya, ini cara Tuhan untuk mungkin bawa saya lebih kenal kepada Tuhan. Habis dari sana saya mulai tergerak saat istri saya, saat Fanny itu mulai mengajak saya ke gereja. Saya lupa setelah beberapa kali, mungkin 1 atau 2 kali ya. Habis itu saya diajak oleh dia kepada ke dalam sebuah KKR ya. Sebelumnya kalau saya diajak ke gereja itu sebenarnya saya juga nggak suka ya, diajak dia ke Kristen. Kenapa? Karena kalau saya di Katolik, saya sukanya duduknya di belakang. Tapi kalau Fanny itu sukanya duduknya di depan. Nah, kalau saya ikut dia ke gereja, duduknya di depan, saya masa nggak nyaman sebenarnya, ya kan? Nah, sampai pada suatu saat ada KKR besar pada waktu di gereja saya di Surabaya, KKR besar, dan dia mengajak saya. Hanya nggak tahu gimana caranya juga, saya sampai sekarang juga lupa ya. Tapi saya ikut, ya, ikut. Kebetulan di lantai, saya masih ingat itu di lantai bawah penuh semuanya, saya di lantai 2, satu gereja gedung penuh banget. Sampai pada titik mungkin selesai firman harusnya, saya lupa. Firman hamba Tuhan di depan semuanya mengajak bergandengan tangan, mengajak jemaat bergandengan tangan, dan saya juga bergandengan tangan ya kan, pasti ikut juga berdiri bergandengan tangan. Nah, mereka berdoa, berbahasa roh sama-sama, sembah Tuhan sama-sama. Dan itu pertama kali hal yang tidak pernah saya alami terjadi dalam hidup saya. Saya bisa menangis. Gak tahu kenapa gak bisa ditahan, dan itu saya bisa menangis. Dan saya baru tahu bahwa itulah jamahan Tuhan. Dan itulah pertama kali Tuhan menyatakan dirinya kepada saya secara pribadi. Satu hal yang tidak akan pernah bisa dibayar dengan apapun, satu hal yang tidak pernah saya lupakan dari hidup saya, saat Tuhan pertama kali menyatakan dirinya kepada saya. Dan firman Tuhan, kalau kita tahu bahwa firman Tuhan ini ya dan amin, firman Tuhan tidak pernah bohong, firman Tuhan ini adalah real, firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri.
Tuhan berkata dan Tuhan akan lakukan. Saat Tuhan berkata, Tuhan akan menyatakan dirinya, dan kita belajar di firman Tuhan. Seluruh firman Tuhan ini kita belajar bahwa Dia Tuhan kita, Dia sangat suka menyatakan dirinya, sangat suka untuk menyatakan siapa Dia kepada kita, dan itulah yang terjadi dan saya alami dalam hidup saya. Inisiatif pengenalan akan Tuhan berawal dari Tuhan sendiri. Jika kita saat ini bisa mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus. Coba kita lihat di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat yang 44. Di Yohanes 6 ayat 44. Tuhan Yesus berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Tuhan Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sekali lagi kita baca sama-sama. Tidak ada seorang pun yang dapat, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi jika kita hari ini sama-sama bisa percaya sama Tuhan Yesus, itu benar-benar suatu anugerah. Di antara sekian jutaan orang, gak tahu kenapa juga kok kenapa Tuhan pilih saya untuk bisa kenal sama Tuhan. Dan bahkan hari ini pun saya bisa menjadi Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan, walaupun dengan cara sederhana di kelompok yang kecil-kecil, tapi tidak pernah terbayang dalam sepanjang hidup saya bahwa saya bisa berdiri dan bisa menyampaikan firman Tuhan. Karena jujur saja, saya dari kecil sampai kuliah pun saya paling anti namanya organisasi. Saya tidak suka bicara di depan orang, saya tidak suka tampil di depan orang. Tapi kalau Tuhan suruh, saya akan lakukan. Ya. Dan itu Tuhan katakan, tidak ada seorang pun dapat datang pada Tuhan Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa di surga. Anugerah yang luar biasa. Masa kita mau menyanyikan anugerah ini? Ya. Ayo kita sama-sama lebih kenal sama Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini belum mengalami perjumpaan secara pribadi sama Tuhan, berdoa minta sama Tuhan. Karena Tuhan berkata, minta maka diberikan sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Bapa kita yang baik. Saat kita minta, Dia akan berikan apapun itu, asal itu baik buat kita. Amin. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan bisa kita lakukan. Yang kedua, selain dari pertama kali pasti inisiatif daripada Tuhan, yang kedua adalah dengan belajar firman Tuhan. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun mau tidak mau, kita harus belajar firman Tuhan. Dari sini kita bisa kenal Tuhan lebih baik. Di sini kita bisa kenal Tuhan lebih jelas, siapa Tuhan, apa yang bisa Tuhan lakukan, dan apa sifat Tuhan. Kenapa kok doa-doa kita kadang tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa kok Tuhan kadang memberikan sesuatu yang Tuhan izinkan, ya, sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita? Kenapa kok kadang kita khawatir, ya, terus tiba-tiba kita mendapatkan pengharapan kembali, ya kan? Terus kenapa kok banyak orang, ya kan, tiba-tiba bisa mengalami mujizat daripada Tuhan? Di sini kita bisa pelajari semuanya. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan seperti ini karena saya belajar dari sini, dari firman Tuhan ini. Yang saya sampaikan adalah semuanya dari sini. Setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan semuanya karena mempelajari di sini, ada semuanya. Ya. Jadi kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak bisa kenal Dia. Ya. Tidak bisa, kita cuma dari doa aja, dengar dari kata orang bisa mengajarkan yang sesat. Orang bisa berkata yang salah. Tapi saat kita belajar di sini dan kita berdoa dan Tuhan akan berikan penerangan, Roh Kudus akan mengajar kita secara pribadi, saat itulah kita akan mengalami pengenalan yang benar-benar luar biasa yang mungkin tidak bisa diajarkan oleh orang lain. Dan ini yang menjadi dasar kekuatan bagi kita menjalani hidup kita sehari-hari. Ini yang menjadi dasar untuk kita bisa beriman kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Apapun terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan menyerah, kita tidak akan pernah melenceng dari jalan Tuhan, dalam kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ya, tapi kalau kita hanya dengar saja dari kata orang, kita tidak pernah mengalami Tuhan, pasti kita gampang goyah. Ya, jangan pernah katakan kita bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan berkata kalau hanya berdoa saja tapi tidak dengar dari firman Tuhan. Ya, harus hati-hati juga dengan orang-orang yang dalam tanda kutip, ya, sering dengan mudahnya berkata Tuhan berkata begini, Tuhan berkata begini, Tuhan berkata begini. Ya, kita harus cek semuanya dari firman Tuhan, sesuai nggak dengan firman Tuhan, sesuai dengan ada nggak di sini. Ya.
Ini menjadi filter kita. Jadi yang pertama, ya, Tuhan katakan, aku ini Allahmu. Ya, aku ini Allahmu. Ayo kenal sama aku. Yang pertama Tuhan lakukan, yang Tuhan lakukan saat Tuhan berkata begitu, Tuhanlah yang menyatakan dirinya kepada kita. Yang pertama, inisiatif berasal daripada Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau kenal lebih lagi, Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita. Kita mau kenal lebih lagi, belajar firman Tuhan. Di sini semua ada siapa Tuhan kita. Betapa Tuhan luar biasa. Betapa Tuhan sangat cinta kepada kita. Betapa Tuhan itu sangat sayang dan kepingin menolong kita. Banyak janji Tuhan di sini. Ya, kalau kita tahu, kita pasti percaya kepada Dia. Ya, harusnya sih namanya kita sudah percaya, ya. Katanya kita percaya sama Tuhan Yesus, kita udah ke gereja, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya sama Dia, kita percaya dengan Tuhan. Berarti apapun yang tertulis di sini, di dalam Alkitab ini, kita tidak boleh satu pun yang kita ragukan. Jika Tuhan berkata, Dia Jehovah Jireh, kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan tepat pada waktu sesuai dengan kita butuhkan. Saat Tuhan katakan Dia adalah penyembuh kita harus percaya bahwa Dia memang Allah yang penyembuh, yang sanggup menyembuhkan kita. Tapi jangan kita terus saat kita sakit, Tuhan belum sembuhkan kita, terus kita bilang, janji Tuhan palsu. Di sini semuanya teori semuanya. Terus kita meninggalkan Tuhan, kita cari jalan alternatif. Oh tidak. Kita harus bisa menjadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat mereka mau dimasukkan ke dalam perapian dan diancam oleh raja, ya kan? Jika engkau tidak mau sembah patung yang aku buat, ya, engkau tidak mau sembah, ya, engkau akan kumasukkan ke dalam dapur perapian. Sadrak, Mesak, Abednego dengan tegas berkata, tidak Tuanku Raja, walaupun, ya, kasarannya begini ya, Allah yang aku sembah sanggup membebaskan aku. Tapi andai kata Dia tidak membebaskan aku, selamanya aku juga tidak akan sembah Tuhanmu, patung yang kau buat itu. Aku tidak akan sembah, aku hanya mau sembah Tuhan. Dalam arti Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kalau kita kenal sama Tuhan, berarti kita harus percaya kepada Dia. Percayalah, sebab Dia adalah Allah kita. Tuhan katakan, sebab aku ini Allahmu. Kalau kita punya anak, ya kan, kekurangan, kamu jangan khawatir, papa ini kan papamu. Punya kebutuhan, ya, lagi takut, kamu jalan sendirian tengah malam, gak usah takut, ini papa kan papamu, papa pasti jaga kamu. Ayo jalan, gak apa-apa. Ada satu kisah, saya masih ingat, ada satu kisah. Biasanya kalau di Amerika ada orang suku Indian, ya. Suku Indian itu kalau anaknya masih kecil, sudah mau akil balik ke youth, ya, ke pemuda, ada satu syarat yang harus dilakukan, ya, yaitu mereka harus berdiam di tengah hutan sendirian sepanjang malam, ya. Tinggal sendirian di tengah hutan sepanjang malam sampai besoknya baru dijemput, ya. Untuk diuji bahwa anak ini sudah tegar enggak, ya, sudah kuat enggak, ya, mentalnya, seperti itu. Nah, tiba giliran seorang anak ini, dia berkata kepada ayahnya, aduh, gimana ya, bagaimanapun ya sendirian tengah hutan, ya kan, kita tahu juga kalau tengah hutan zaman dulu juga itu banyak sekali binatang-binatang buas. Dia merasa takut juga. Ayahnya berkata, kamu tidak usah takut, udah, kamu jalan aja, kamu jangan takut, pasti bisa, gitu ya. Terus anaknya dengan gemetar, mau nggak mau, karena dia juga ingin dianggap sebagai anak yang sudah yang besar, jadi sebagai pemuda. Akhirnya dia melakukan itu, diantar oleh ayahnya sampai ke tengah hutan, terus tinggal. Tengah malam dia dengar banyak binatang serigala, ya, yang mengaum. Dia mulai ketakutan, ya kan, dia sendirian, dia berjaga-jaga, terus dia pegang, dia bawa belati, dia pegang itu, selalu berjaga-jaga, bisa tidur sampai keringat dingin keluar, ya, sampai akhirnya tibalah fajar menyingsing. Tanpa dia sadari, ya, saat mulai cahaya itu mulai cahaya matahari mulai nampak, ya, mulai muncul mataharinya, dan dia bisa melihat sekelilingnya, dan dia menoleh ke belakang, dia kaget. Ternyata di sana ada ayahnya, dan dia baru sadar
bahwa ayahnya itu tidak pernah meninggalkan dia. Ayahnya berjaga di sekeliling dia sepanjang malam menjagai dia. Tuhan katakan, sebab aku ini Allahmu. Mungkin kita tidak lihat Tuhan. Mungkin kita tidak pernah tahu rencana dia. Mungkin kita saat hari-hari ini mengalami banyak kesulitan. Mungkin hari-hari ini kita kadang merasa putus asa. Tapi ingat, Tuhan tetap ada menyertai kita. Percayakah kita sama Dia? Saya mau katakan, jika engkau hari ini sudah ke gereja, kau sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kau harus percaya Dia seumur hidupmu. Kau harus percaya Dia secara total. Jangan setengah-setengah. Firman Tuhan berkata, orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi bila kita belajar sama-sama, kita percaya Dia. Sepanjang hidup saya banyak melihat keajaiban dan berkarya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Mungkin bukan hal yang spektakuler. Bukan berarti itu juga terus setelah melihat itu saya terus menjadi orang yang kuat terus, enggak juga. Tapi begitu saya lemah, Tuhan banyak berkata, Tuhan ingatkan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup saya. Dengan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan yang sudah saya alami, saat Tuhan mengingatkan banyak hal itu, iman saya kembali bangkit. Dan saya mau katakan, Tuhan, aku mau ikut Engkau selamanya. Banyak hal tidak bisa kita atur hari-hari ini. Bukan hari ini aja sebenarnya. Sepanjang hidup kita tidak bisa atur segala sesuatunya. Tapi saat kita mau serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang atur semuanya. Itu sebenarnya ada jalan yang terbaik buat kita. Itu adalah jalan yang paling enak yang kita akan lalui. Walaupun kadang tidak enak buat kita. Mari kita sama-sama belajar. Kita mau kenal dan percaya kepada Tuhan. Tuhan katakan, jangan kau takut sebab aku ini Allahmu. Jangan kau gelisah sebab aku ini Allahmu. Jangan engkau bimbang karena aku ini Allahmu. Jangan kau khawatir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur hari ini Tuhan, Kau izinkan kami boleh berkumpul bersama kembali secara online Tuhan, untuk beribadah bersama. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Satu hal yang sederhana yang Kau sampaikan kepada kami semuanya, bahwa Engkau adalah Allah kami, bahwa Engkau adalah Bapa kami. Dan kami tahu bukan hanya sekedar dari kisah di Alkitab mengenai betapa Kau luar biasa Tuhan. Kau sanggup membelah Laut Merah, membebaskan bangsa Israel Tuhan berjalan di tanah yang kering. Engkau sanggup memberikan mana di padang gurun. Bukan hanya itu saja, tapi kami sendiri pun telah melihat berkata Tuhan telah berkarya dalam hidup kami, melakukan hal-hal yang ajaib, perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Dan hari-hari ini di masa pandemi seperti ini, mungkin bukan hal yang mudah ya bagi sebagian orang, bukan bagi kami juga. Tapi kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Waktu-Mu yang terbaik buat kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun. Kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa ada pelangi yang Kau sediakan di depan Tuhan. Ada mahkota yang Kau sediakan buat kami saat kami terus ikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman pengharapan kami terus berada dalam Engkau. Hamba berdoa Tuhan, berkati jemaat di gereja-Mu ini. Berkati Tuhan, urapi terus Tuhan Gembala Tuhan, Om Frido dan Tante Maria juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Bagi yang kekurangan Kau cukupkan Tuhan. Bagi yang mengalami keputusasaan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Hamba percaya Kau terus bekerja dalam kehidupan kami semuanya. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Engkau tidak terbatas. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri ibadah kita, ibadah seremoni di tempat ini, dan kita akan melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pengiringan dengan kesetiaan dan ketekunan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa
bersama-sama sebelum kami meninggalkan tempat ini, untuk bangsa dan negara kami, untuk Jawa Timur provinsi, untuk kota kami Banyuwangi dan desa kami, Pesanggaran sekitarnya. Tuhan tolong ya Bapa. Engkau tahu sampai hari ini kami tetap berharap dan berseru kepada Engkau, sebab kami tahu hanya Engkau pertolongan kami. Pertolongan kami hanyalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami berseru kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 yang terus melanda rakyat Indonesia dan bahkan dunia, Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, kiranya mujizat-Mu Kau nyatakan, pertolongan-Mu Kau nyatakan kepada kami ya Tuhan. Bahkan terjadinya resesi perekonomian Indonesia, kiranya Tuhan tolong sehingga semuanya Tuhan, Indonesia mampu melewati dan pertolongan Tuhan dinyatakan, dan Engkau Tuhan senantiasa memulihkan negeri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan wilayah kami, Pesanggaran sekitarnya, Tuhan jauhkan dari virus-virus jahat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya perlindungan-Mu nyata atas setiap kami, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Perlindungan-Mu Tuhan menutup bungkus kami, melindungi kami Tuhan dari virus-virus jahat, sehingga wilayah kami tetap aman karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang hari ini ada di gereja dan jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah melalui channel YouTube yang akan mereka lihat besok dalam ibadah mereka di rumah. Tuhan, Kau juga tetap melawat mereka, Engkau menolong mereka, Engkau memberkati pertumbuhan rohani jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Tuhan, melalui channel YouTube, kiranya Tuhan menghampiri, melawat mereka, dan Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu, pertolongan Tuhan atas mereka dalam setiap kehidupan mereka dan pergumulan-pergumulan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bapak Rinakit yang malam hari ini orang tuanya, ayahnya Tuhan khususnya telah dipanggil Tuhan. Tuhan, kami percaya kasih-Mu senantiasa melawat keluarga Bapak Rinakit. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan atas kehidupannya. Kiranya kasih karunia-Mu menolong kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Cahyo yang mengalami sakit pada tangannya Tuhan. Tuhan, kami juga bawa kehidupan Ibu Cahyo. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa melawan dan menjamah yang sakit, dan Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu Tuhan nyatakan ya Bapa kepada Ibu Cahyo, sehingga Ibu Cahyo tetap dapat, oh Tuhan, bergerak tangannya dengan baik, dan Tuhan pulihkan kesehatan tangannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kelainan-kelainan pada ototnya Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan malam hari ini kami akan meninggalkan tempat ini, namun Kau akan memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang datang beribadah kepada Tuhan. Engkau tahu pergumulan seluruh sidang jemaat-Mu masing-masing Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati mereka. Pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, bahkan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau tolong semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah gembala kami yang baik, Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau akan menolong setiap sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya pertolongan-Mu datang kepada kami semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang ada dalam pergumulan, Tuhan berikan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini saatnya Engkau akan pulangkan sidang-Mu dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini mari kita pulang dengan membawa segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dicurahkan malam hari ini, memberkati kita semua, memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati setiap kehidupan keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, sekolah-sekolah dan masa depanmu dibuat sukses dan berhasil. Terimalah segala berkat ini dicurahkan malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang memperoleh berkat katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.